Bapak Eri Cahyadi sebenarnya 2 bulan. Pak Wali malah menanyakan, yang penting itu pemberdayaan. Kepala dinasnya itu ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua tretan. Perwakilan Nelayan Surabaya Bersatu NSB, Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 mendatangi DPRD Yos Sudarso untuk mengikuti RDP yang rencananya digelar Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya. Sayangnya RDP tersebut terpaksa harus tertunda karena Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, Pemkos yang turut diundang berhalangan hadir. Lalu kenapa para nelayan yang terhimpun ke dalam wadah Nelayan Surabaya Bersatu, NSB, mengadu ke Dewan, dan apa penyebabnya? Media ini mewawancarai Hamrozi Hamidi pembina NSB, berikut pernyataan visual Hamrozi kepada Raja Warta. Bisa diceritakan kronologis atau cerita tentang bagaimana nelayan itu bisa mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah Kota Surabaya? Ya, jadi semula kita adalah salah satu dari tim sukses wali kota. Ya. Memang kalau kita ketahui bahwa nelayan itu sambatnya mau kemana lagi kan seperti itu. Jadi ada beberapa setelah kita itu merapatkan barisan untuk mendukung Bapak Eri Cahyadi sebagai calon wali kota. Alhamdulillah pada waktu pertemuan pertama keluh kesah dari nelayan itu disampaikan kepada Pak Eri. Ya. Jadi waktunya itu sempit, akhirnya ada pertemuan lagi atau kampanye lagi yang kedua. Yang kedua itu malah melebar. Jadi ada beberapa program-program dari Bapak Wali Kota, yaitu diantaranya pemberdayaan. Nah, program pemberdayaan itu berlangsung bulan 11. Ya. Ketua untuk kepala dinasnya itu Pak Herlambang pada waktu itu. Lambang memanggil untuk nelayan KUB-nya itu 30% dulu untuk pemberdayaan. Ya, akhirnya jalannya itu bulan 11 sampai bulan 12, hanya 2 bulan. Ya. Setelah itu bulan 1 itu diundang lagi untuk penambahan kuota 30%. Nah, jelang bulan 1 ke bulan 2 ternyata ada pergantian kepala dinas. Nah, pergantian kepala dinas itulah yang menjadi program itu menjadi hambar. Ya, menjadi hambar. Ya. Jadi bulan 2 ya, itu para KUB nelayan itu dikumpulkan ya. Itu dia membuat opsi. Ya, opsinya itu ya diteruskan pemberdayaan. Sebentar ya, mengumpulkan kepala dinas yang baru ya? Iya, kepala dinas yang baru itu mengundang para nelayan. Ya. Jadi ada 2 opsi, yaitu pemberdayaan sama pergantian sumbangan bantuan alat tangkap nelayan. Tapi itu diperkuat karena untuk pemberdayaan untuk mekanismenya katanya sulit, katanya seperti itu. Ya. Jelang bulan 3 ada beberapa permasalahan. Ini kenapa kok tidak dilanjutkan pemberdayaan? Padahal ya dana untuk pemberdayaan sudah digedok ya sama DPRD Kota Surabaya, khususnya Komisi B. Kita tahu, kita bukan orang bodoh, Pak. Kan seperti itu ya. Jadi ada dana untuk pemberdayaan, kenapa ini tidak dilaksanakan? Kan seperti itu. Nah, akhirnya kita rapatkan untuk jalan keluarnya pertama adalah hearing nanti kepala dinas ini bagaimana pertemuan hearingnya nanti kan seperti itu. Nah, ternyata untuk sekarang belum datang. Tetapi sudah saya garis bawahi bahwa kemarin saya bertemu sama Pak Wali di rumah duka. Pak Wali malah menanyakan bagaimana perkembangan nelayan. Mohon maaf Bapak, mungkin kepala dinas panjenengan itu tidak bisa melaksanakan. Loh, kenapa? Itu sudah saya anggarkan. Sudah ada anggarannya itu. Wis gini aja Pak, karena ini waktunya kurang tepat, kita akan lagi duga dengan nanti aja kita bicarakan. Tetapi sudah kami hearingkan. Tahunya Pak Wali itu
anggaran itu berjalan, tetapi sampai sekarang belum berjalan. Saya tidak menyalahkan Pak Wali, tidak mungkin saya menyalahkan beliau, karena dia orangnya, menurut saya itu bagus, menurut saya Pak Wali. Mas Syam, apakah pihak nelayan setelah atau sebelum ketemu wali kota pernah berkomunikasi dengan dinas pertanian? Nah, sering Mas. Jadi untuk berkomunikasi dengan dinas pertanian itu sering, tetapi tidak terserap untuk pemberdayaan. Iya Mas Syam, jumlah nelayan semua yang di bawah naungan paguyuban itu berapa? Itu sebentar, hampir 1.800-an. Jadi apa tujuan ke DPRD Surabaya mengadu itu sebenarnya apa? Nah, untuk memperjelas alasan apa kok tidak berjalan pemberdayaan ini. Kami tetap opsi pemberdayaan itu harus kita pegang erat. Tidak mungkin kita lepaskan. Ketika ditukar dengan bantuan? Oh, tidak bisa. Karena bantuan itu tidak apanya. Artinya itu benar kata tadi Pak Muka, mental kita itu menjadi lemah. Kan seperti itu. Kalau bantuan-bantuan itu bukan banyak program bantuan di nelayan itu, dan itu pun anggarannya juga ada. Kita lewat musrembang ada bantuan. Ngapain ribut bantuan kan seperti itu? Tidak perlu. Yang penting itu pemberdayaan. Karena apa? Kita tahu sendiri, Pak Wali menganggarkan untuk pemberdayaan. Itu paten menurut saya seperti itu. Masa kita salah? Apa permintaan Permintaan saya kepada Pak Wali, ya, dalam hal ini tolong kepala dinasnya itu ditegur, ya, ditegur, dievaluasi, kalau bisa diganti. Harapan saya seperti itu. Ya.